kau pernah nunggu di Indomaret tak? Indomaret mana dulu, poin atau bukan? Indomaret biasa aja. Oh, pernah. Nah, kau merasa tidak? Kalau kau ngantri di Indomaret, bukan Indomaret, aku balik lah salah, Alfamart. Hmm. Oke, nah, kalau kau ngantri di Alfamart, itu pasti lebih lama, bukan pasti sih, aku lebih sering, lebih lama ngantri daripada di Indomaret. Betulan, aku berapa kali ke Alfa, ya, Ah, itu tuh selalu lama, lebih lama daripada Indomaret. penanganannya. Iya, kayak dia mencet-mencet tombolnya lebih lama. Di nomor tuh tek 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 gitu. Walaupun kadang antrinya sama gitu. Tapi coba ya kau perhatikan gitu. Pasti lebih keseringan orang ngantri di Alfamart daripada Indomaret, walaupun sama-sama sering ngantri. Nah, aku tak tahu entah apakah aplikasinya yang lemot gitu kan, atau apa gitu, Itu teknik atau marketing teknik ya. marketing gitu. Tapi bisa juga ini nggak? Atau jangan-jangan kurang training. Kurang training. Kalau kurang training, untuk karyawan baru biasanya, gini nih, kan kita ngelihat ini karyawan baru atau tidak gitu. Ya dari mana? Dari cara dia melayani kita, dia udah santai aja gitu. Nah, dia Tapi tak kalau gelabakan. Kalau karyawan baru itu gelabakan. udah, aku tak setuju. Tapi gimana kalau dia dulunya bekas pegawai Indomaret, kemudian dipindah ke Alfamart? Jadi dia juga dia, Ya dia kan kan itu nggak beda case nggak lagi kalau nggak, kayak maksud gitu. aku kan berarti itu penilaian kita juga tak bisa statis bahwa oh ini baru, oh ini lama gitu. Kecuali kan di SPBU tuh lebih lebih make sense gitu. Kita bilang oh ini karyawan baru. Kenapa? Karena bajunya masih putih Oh, oke, misalnya. kalau untuk penilaiannya gitu ya. Ah, Oh, oke, ya bisa jadi betul juga. Tapi kan tidak mungkin setiap aku ke Indomaret ini kayaknya karyawan pindahan, ini karyawan baru kan tak mungkin kau kita nih. tapi kita membangun dialog dulu ya Iya, kayak Mbak Mbak gitu. baru Mbak gitu. Kalau Mbak AAT baru. kan baru gitu, baru ya di sini. Kita bilang oh iya iya Mas. Kok Nah, tahu ya gitu, terus dukun. terus mau apa kok jawab kayak gitu. Ya, ya. Tapi maksud aku ada apa juga dengan lama durasi menunggu? Membosankan. Jadi aku melihat kayak kalau ada minimarket yang bisa lebih cepat dari Indomaret dan pelayanannya sama seperti Indomaret, itu bisa jadi nilai plus. Kau bayangkan cuman ini nih, aku kadang cuman beli air mineral gitu, Hmm. atau beli coklat Silver Queen gitu. Itu nyebut merek lagi. Oh Gak iya, ada, tak ada tak ya? apa lah, Atau apa ya? tak apa. Nanti Nah, kita makan Silver Queen enak. Terus nah, apa, untuk membeli hal itu aja, itu tuh butuh waktu ngantrinya. Nah, itu tuh membosankan. Kan aku beli kecil, kecuali aku beli banyak gitu. Barangnya banyak, bukan gitu lah. kalau gitu mending beli di warung Madura. Fast Iya, tapi di warung Madura ada coklat Silver Queen. ada. Serius? Kadang tergantung warungnya, tapi kadang tak selengkap di Indomaret atau Indomaret, Alfamart gitu. Alfamart ya. Kalau bilang-bilang merek nih Indomaret Alfamart juga merek. Iya, kan itu kan gara-gara ini, gara-gara tadi ya. Aku berapa Oh kali iya, ngantri soalnya. gara-gara menunggu. Iya, tadi kebetulan juga ngantri, kayak kok lama gitu, kok antrinya selalu panjang di Oh, Alfamart gitu. Beberapa kali Alfamart selalu antrinya panjang. tapi aku nih persoalan menunggu nih ada yang menarik nih. Aku tiba-tiba terlintas di kepala aku. Gimana? Kau tau Kaiju nomor 8? Tahu? Maksud aku, Hmm. nah ini kan eh, salah satu komik yang pemeran utamanya tuh cukup apa ya usianya udah Ya, anu, dewasa ya, om-om, dewasa. om-om Iya, iya. 30 gitu kan. Atau kita biar kayak baca buku dia secara eh, psikologi perkembangan dikategorikan pradewasa tuh. Oh, dia bukan pra remaja. Bukan, pradewasa itu. Kan Gitu. 35 gitu kan. Kedewasaan tuh. Bentar, Hah? aku masih belum tahu. Emang tahapannya memang ada pradewasa, ada gini nih, ada pradewasa, ada pratua gitu. Emang Bukan, gitu. di pradewasa dan dewasa gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Oh, berarti anak-anak orang umur gitu. tiga puluh Pokoknya lima ada beberapa fase-fase gitulah. berarti orang umur 35 ke bawah itu masih pradewasa. Iya. Tapi Anjay, kan salam itu dulu dong. Masih pradewasa, jadi enggak. masih banyak Oh pemakluman iya, ya. tapi maksud aku itu juga kadang kan teori itu agak rumit ya. Misalnya ini entah buku lama yang aku baca gitu, entah ada lagi teori baru yang telah menggagalkan itu juga ya bisa juga muncul gitu kan Oh, jadi tergantung. ginilah kita kontekskan Ah, aja. Dengan teori yang pernah kau baca, iya, berarti si Kafka Ibino nih dia pradewasa ya nih. pada dewasa gitu. Terus Nah,
anjing tapi belum dewasa maksud aku lagi. itu ketika menunggu tuh aku membayangkan tiba-tiba tergambar aja gitu di kepalaku. Proses kakak Kafka, kok kakak Kafka, Kafka. Message Broker. Oh ya, Kafka Heavy Note nih mencapai mimpinya gitu. Iya. Oh, Dia kan untuk menunggu oke. tuh berapa kali tes gitu, Hmm. tiba-tiba tetap nggak lolos, tapi dia tetap bekerja di area yang sesuai dengan mimpinya. Itu jadi pembersih monster gitu. Jadi kayak ada monster besar, kaiju kan, kaiju Iya. dibasmi, kotorannya semuanya kemana-mana. Kemudian Kafka jadi tim pembersih gitu. Sampai satu waktu ternyata dia bisa menjadi pahlawan ya itu kategorinya, atau pembasmi Pembasmi kaiju kaiju, ya. petugas Iya, pembasmi petugas kaiju. pembasmi kaiju. Hmm. Nah, dia menunggu tuh di situ. Maksud aku di dalam menunggu yang kau bilang membosankan tuh kayaknya di cerita Kafka proses dia menunggu jadi tidak membosankan untuk aku yang membaca ya, tapi tak tahu kau. Nah, gimana tuh? Tapi kan berarti kalau kayak gitu untuk kau yang membaca, tapi kalau si Kafka dia bosan juga. Pantai lagi, aku tak selesai-selesai nih gitu. Kayak nanti bilang, aku tak lolos-lolos nih katanya. Nah, Tapi gitu. kan Kafka tak pernah bosan sebetulnya. Karena terbukti Beda, bentar dulu dia apa? bosan. Dari mana? Kan nih, kok dia tuh udah tidak mau mencoba lagi. Dia bukan tak mau mencoba. Jadi, iya kan berarti bosan. Bukan. Dia gagal terus bosan. Umurnya sudah limit. Ti- Sampai satu waktu Heeh. karena anak muda di kota Mm-mm. sedikit. Nah, pembasmi kaiju kurang. Oh, Nah, ditingkatkan ditingkatkan umurnya. umurnya di 32 kalau nggak salah. Oh iya, iya. Nah, Oh berarti baru sebetulnya, jadi itu tuh di umur oh terakhir. Nah, jadi si pemeran utama pokoknya ada nih yang si anak muda keren tuh kan. iya si senpai dia bilang Iya, dia bilang dia yang manggil Kafka terinspirasi tuh gitulah senpai dari gitu. Kafka. Nah, itu yang memberikan kayak memberitahu kayak terus dia membangkitkan mimpi lagi. Anjay, itu kayak Enggak, aku dalam hati bosan tuh. Yakin ah, tanya lu sama Kafka, apa? Kafka aku bosan ya? Bosan katanya. Tidak lah, tak mungkin bosan. Kenapa coba aku bilang tak mungkin Kenapa? bosan? Karena Kafka mencintai si Ashiro ya, nama kapten tuh. Iya, Jadi iya. bagaimana caranya Kafka bosan dalam mencintai itu? Oh. Oh, oke, konteksnya adalah bukan tentang dia untuk jadi petugas pembasmi kaiju, yang adalah dia Bukan, dia telah mengejar dia juga itu salah satu mimpinya gitu. oh menjadi pembasmi kaiju gitu Iya, ya. tapi dia ingin berada di sisi orang yang dia cintai gitu kan. Berarti kan untuk dia sampai ke tahap itu jadi agak Oh, kalau kayak gitu bisa jadi ya hal yang membosankan bisa jadi cerita menarik ya. enggak, bukan itu. Poinnya menurut aku di Kafka gitu tidak Mhm. membosankan mungkin karena ada cinta di Berarti dalam aku tak ada proses cinta menunggunya. masalahnya kalau kau nggak Kafka gitu, Kosong. apa yang kutunggu dari anime kemarin tuh. Kalau Kafka kan yang menunggu itu berarti dia menunggu si Ashiro tadi. Kalau aku apa yang kutunggu? Ah, dinding Iya, kosong yang kutatapi berarti gitu. kan kalau gitu menunggu tak selalu Oh membosankan. iya, oke, oke. Tergantung konteksnya Iya, maksudnya. iya, betul, betul. Iya. Ada menunggu yang bisa menjadi sebuah apa ya, keseruan gitu contohnya atau sesuatu yang bermakna gitu. Kalau bermakna apapun kayaknya bisa jadi makna kan. Kayak wah upil nih bang. Kau lihat kau perhatikan upil. Kau lihat anatominya. Bisa, Anatomi tidak selain upil. upil. Enggak, contohnya bisa selain upil gitu. Ini kayak Apa gitu. apa ya? Apapun lah bermakna. Nah, ya, jadi apapun sih dimakna ya. Iya, kuku gitu. Bisa jadi. Kan salah potong kuku kan. Ini apa ya namanya ya? Yang Tapi adalah kuku itu salah satu bagian tubuh manusia yang terkeras. Salah satu bagian tubuh manusia yang terkeras Heeh. dan selalu tumbuh gitu. Nah, aku pernah mendengar cerita menarik tentang kuku nih gara-gara Apa? baca Conan gitu. Kok Conan, bener betulan. jadi terbukti lah umur kau di mana. Conan semua orang tahu Oh, Conan iya, nih. betul. Gitu. Pernah baca ya, aku Iya. bukan pecinta Conan, tapi pernah baca Conan. Sini Jadi Kudo. Shinichi Kudo, betul. Kalau di bahasa Minang ciri kudo. Jadi Kudo, Gimana jadi tuh? Kudo. Jadi harus ditampung tuh. Kan nanti marah Pemda. Lanjut. Aduh, pemerintah nih. Tidak.
Kalau kau punya kuda, Iya. tapi tidak kau tampung ininya, itu tuh kan melanggar aturan daerah tuh kan? Iya kan, Oh iya, melanggar aturan pemerintah kan. iya betul. Ya Oh kan iya, berarti susah. betul betul pemerintah. Rakyat boleh nggak ya melanggar aturan pemerintah? Aduh, itu lain lagi. Tapi kalau pemerintah boleh melanggar aturan. Oh, lanjut skip skip. Terus Rakyat harusnya gini aja, patuh terhadap aturan rumah tangga aja. Itu jauh lebih ini. Kalau rakyat patuh terhadap aturan rumah tangga, harusnya semuanya jauh lebih baik. enggak juga. Apa gitu? Dari mana kita tahu Oh, aturan aturannya rumah di tangga rumah tangga itu betul. membawa ke hal-hal baik misalnya. Oh iya, ya udahlah berarti Iya, ya nanti udah kita masuk ke kesimpulan yang apa sama. emang hal baik gitu kan. Nah, kan Iya. baik untuk kamu belum tentu baik untuk aku gitu. Nah, Balik minimal lagi. konan lah gitu. Nah, jadi kuku itu pernah digunakan jadi alat untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap sebuah artis di cerita itu. Gitu. Nah, Jadi digorok pakai kuku yang panjang gitu. Wah, sumpah. menarik. Serius, aku lupa chapter berapa gitu ada. Bisa akhirnya si Conan karena kan tidak ada bukti, tidak ada apa Iya, gitu. iya. Akhirnya gara-gara dia ketahuannya itu si Conan tuh kayak ngelihat kukunya itu ada mungkin bercak darah sama dipotong yang awalnya panjang. Nah, menurut aku menariknya di sini, wah, terpikir ya orang tuh ya gitu. Nah, maksud aku tuh terpikir dia untuk menggunakan kuku itu sebagai cerita atau sebagai alat untuk melakukan percobaan pembunuhan kan. Gila Nah, ya. itu tuh apakah emang kenyataan ada nyatanya atau tidak gitu. Tapi mungkin eksplorasinya berarti eksplorasi membuat komik tuh perihal ide dan gagasan apa yang pernah atau apa yang bisa membunuh di tubuh kita gitu menurut aku juga menarik ya. Oke, jadi bagian tubuh nih, oh ya, apa ya namanya itu ya? Human weapon ya. Jadi kayak Anjay. bagian tubuh manusia yang menjadi Itu ini. istilah ini ya, istilah berat ya tuh. Kayak Istilah logical fallacy ya. human weapon tuh seingat aku nonton dokumenter di YouTube kalau tak salah. Jadi cerita tentang orang yang mengeksplor dunia bela diri gitu. Oh, Nah, itu disebut jadi apa ya, teknik-teknik bela diri itu kan ya berarti kayak senjata yang memang memang ada dari di badan tubuh manusia. sendiri. Misalnya kayak penggunaan kebanyakan bela diri kan menggunakan sikut Iya, kayak iya. gitu kan, menggunakan bisa tumit gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu Aku, dengan teknik tertentu gitu. aku jadi ingat Naruto. Yang ini siapa ya namanya? Yang senjatanya dari tulang. Gak tahu aku yang percobaan Orochimaru. Orochimaru tuh. Ya, itu tuh keren juga tuh. Karena Tapi memang kenapa ada human dua ya di weapon. sini? Aku yang penasaran tuh ada dua di sini itu menggambarkan apa ya? Titik dua di sininya. Rajin beribadah. Rajin Kayak beribadah dan titik hitam dia, rajin oh iya beribadah. dia berarti ini apa keturunan Oh, keturunan. gitu. Oh ya itu Tanda bukti lahir, tanda lahir itu tanda bukti lahir. dia klannya ya. Tanda lahir. Nah, kerennya di mana? Hah? Kerennya di mana? Iya berarti kan human weapon dia. Oh iya, Cari tulangnya. tulangnya Tulang bisa mana? Tulang dikeluarkan. punggung gitu kan. Itu Mau tuh kalau cambuk ambil tulang punggung. kamu dengar jokes tak? Apa? Nah itu kalau dikejar anjing ini, Ah. cabutnya tulang dilemparnya, dia tadi kejar anjing. Bukan itu Jadi jokes yang bagusnya. jadi apa Tapi kalau jokes? ketemu Deadpool. Enggak, Deadpool kan tulang ini Wolverine kan Ya, dijadikan ya, senjata kan. adamantium. Iya, Ya, tulangnya untuk Wolverine dari melawan adamantium. ini polisi waktu tuh. Iya, Polisi waktu dilawan. harusnya dia, Hah? harusnya dia apa? Masa di waktu ada polisi? Kayak ada polisi skena kan. Polisi tidur ada juga. Ada ya. Ada kan polisi Ya itu tidur? bahaya. Iya. Ada di negara mana tuh menarik eksplorasi polisi tidurnya. Jadi pakai material apa gitu. Jadi materialnya tuh semakin ditekan dia akan semakin keras. Hah? Material semakin dekat semakin keras. Iya. Jadi, Jadi kalau Heeh. mobil lewat, kalau dia slow, Iya. itu seperti tidak ada polisi tidur. Oh, Tapi gitu kalau ya. dia tancap Gitu gas, ya. Hah? ya itu langsung keras kayak dek gitu. Anjir, itu teknologi tuh. Oh, itu baru teknologi ya. Nah, enggak juga, banyak teknologi ini. Lampu kita ini teknologi nih. Teknologi masa lampau atau ini teknologi analog. Tahu nggak, Gadi? Dulu orang-orang presentasi itu dia pakai OHP ini. Iya, ini kita nih persentase. Jadi aku sebetulnya mewujudkan Hah? nah ide tentang ini presentasi.
Jadi kita disorot seolah langsung gitu. Kayak gitu Kayak juga. Kalau orang dulu kan ada slide-nya. Slide-nya ditaruh di OHP, nanti baru iya, ditembakkan ke situ. betul. Kita apa yang kita tembakkan? Ya kita ini menjadi slide hidup di dalam tampilan layar OHP. Kamu mau bikin itu modern ya? Kamu mau bikin apa namanya? Teknologi itu lebih modern. Jadi kau hack. Kalau bahasanya kan gitu. Ini Iya kan? bukan Dia akali, sorry, dia akali. Kamu akal-akali itu teknologi ini OHP itu. akal-akalan si miskin. Iya. Kita tak mampu nih beli lampu yang kayak clean gitu kan. Ya, kebetulan ada OHP ya. Ada OHP. Jadi kayak oh cahaya matahari sore gitu. Ngomong-ngomong kotak karya gimana? Bagus ya kotak karya kamu? Bangsat. Itu jadi dengan kotak karya. Kotaknya sebetulnya bagus, Jadi tapi secara ukuran tak presisi. ukuran apa itu untuk memasukkan karyanya? Memasukkan karyanya super presisi. Cuman tadinya karena dia ada 3 bar. 3 bar Ya mesti. coba bayangkan guys, jadi 3 bar gitu. Nah, Tiga terus bar kayak 3 balok, kayak apa ya? Aduh, pokoknya kayak 3 bar, 3 balok gitulah. mm-mm. Nah, harus ada di tengahnya lagi si PE, polyform wrap tadi. Iya, yang udah dicari 2 hari tak ketemu Iya, terus. cuman ya udah gagal. Nanti jadi harus buat lagi aja. Oh, Buat berarti kalau buatnya harus ke Subang, kenapa harus ke Subang? biar jauh. Subang tuh yang di telinga. Bukan. Jokes kau menandakan umur berapa? Subang di telinga. Coba kau bayangkan tuh handphone di depan. Nah, apa yang harus bayangin dengan handphone? Kenapa? Punya iPhone? Itu Hah? kan iPhone kan? Kan handphone iPhone, betul kan? Ya, maksudnya mereknya iPhone Betul. gitu. Kenapa? Terus yang terbaru dia ngeluarkan pakai itu tuh. Ada ChatGPT integrasi dengan ChatGPT kalau tak salah. Sumpah, Iya, gila. makin pintar nanti. ChatGPT-nya kan, bukan orangnya kan. orangnya. Untung tak sambung ke dia. Ya kan? Kalau tidak jadi hal lain lagi tuh. Iya, emang orangnya pintar pakai ChatGPT. Sudah susah menjawabnya. Iya, atau apa ukuran kepintaran? Ukuran kepintaran. Iya, atau apa indikasi bahwa kita pintar? Gitu. Aku lebih ini problem solving aja sih. Be. Oh iya, seberapa mampu dia menyelesaikan masalah ya itu pintar aja gitu. Taktis Oh, gitu. tapi ada kalau kata orang ada Apa? kata salah satu inilah pokoknya yang inilah yang filsuf atau apa gitu. Tapi Anjay. dia ngomong katanya ciri kepintaran itu adalah opsi tentang penyelesaian masalah. Jadi kita selalu punya beberapa opsi itu. Beberapa opsi tentang Iya. penyelesaian masalah ya. Katanya gitu. Tapi kan teori ya ada lawan teori lagi. Teori adalah ya bisa ada yang melawan teori itu gitu. Iya. Berarti betul lah kalau gitu yang aku bilang kalau gitu dari teori kau itu kan aku bilang seberapa hebat dia menyelesaikan masalahnya tadi. Oh iya, betul juga. Ya kan masuk akal tuh gitu. Tentang cara dia menyelesaikan masalah. Problem Beda sih solving. kalau dia lebih ke opsi. Ya, yang efisien, aku tambah ya, menyelesaikan masalah dengan efisien. Nah, kalau dengan efisien dia udah punya dulu tuh opsi di kepalanya. Oh iya betul. Ah, Kayak aku mau melukis kan, ya. tapi aku tak bisa melukis. Nah, jadi foto aja. Bukan, Jadi usur orang. itu pintar-pintaran. Bukan, Pintar, itu memintar. efisien. Oh, itu efisien. Bukan memintar-mintar ya orang. Karena pada dasarnya misalnya nih kamera yang kita gunakan secara konseptual anjay. Ah. Dia adalah perpanjangan dari mata kita. Jadi kamera itu adalah perpanjangan dari mata kita. Nah, kemudian kan kalau aku tak bisa menulis, melukis katanya kuas adalah perpanjangan tangan dari kok gini sih? Kuas adalah perpanjangan tangan dari manusia gitu kan. Iya. Alat-alat itulah gitu. Nah, kemudian kan ya aku suruh aja orang. Jadi orang ini adalah perpanjangan dari aku gitu. Itu kan bisa juga dong. Kayaknya ya. Orang perpanjangan dari kau. Ya, bisa lah. Kalau aku Ide. tuh tahu bisa tergantung konteksnya aja gitu. Tujuannya apa dulu gitu kan. Maksudnya tujuan kau tuh melukis tuh ngapain dulu gitu kan. Melukis. Ya untuk apa? Gini di kalau contohnya gitu. Oh, aku dapat tugas disuruh melukis ya udah berarti kan untuk nugas gitu. Atau aku melukis gitu untuk mengekspresikan ide-ide di kepalaku. Kayak dia tergantung konteksnya aja.
Berarti kan nanti bisa jadi gue bilang kau menyuruh orang itu menjadi akal-akalan tuh. Bukan Akal-akalan sih yang akal-akalan. kau punya uang karena kau Bukan bayar akal. orang. Enggak lah, tak usah dibayar. Oh, terus dibayar. Emang Ya, mau? ada barter selain uang kan. Ya, Apa tuh? investor jadi transaksi kan. Oh iya, pertukaran lah ya. Iya, kalau kalau bayaran tuh kayak seolah-olah harus uang kan. Kan ada hal Hmm. lain yang bisa kita tukarkan, bukan cuma uang aja gitu. Ah, Minuman misalnya kan. iya, betul. Air putih nih. Iya. Air Ini aku putih. mau jadi anak gym dulu nih. Kayak, be, anak gym tuh kayak mana minumnya? Biasa aja, Oh, biasa aja. Biasa aja. Harus shake dulu. Saya ingat aku tuh shake dulu. ya air putih masa di shake. Mana tahu kan protein, whey protein. Wah, apa tuh Bang Messi? Coba kau bayangkan kalau tiba-tiba lagi podcast gini terjadi gempa bumi. Iya. Apa yang akan kau lakukan? Aku singkat terus jawabannya apa ya? Apa? Lari gitu. Kan kau bilang itu tuh apa yang kau bayangkan? Kau terjadi gempa bumi ya lari. Sumpah. Iya. Ngapain? Di balik meja tidak lari keluar. Kalau gempanya besar, kalau gempanya kecil ya udah gini-gini aja. Ya, berarti kan kalau gitu tidak langsung lari. Ya, lihat Berarti kau dulu. mempersepsi dulu si gempanya nih kayak gini nih mejanya nih gempa. Kenapa meja bisa gempa? Kayaknya, kan? Itu yang kau sorry, kok kau itulah yang kau lakukan. Oke. Mempersepsi dulu si gempa ini membahayakan atau tidak. Baru kemudian ada aksi di dalamnya. Aksinya harus lari atau berlindung di bawah meja. Oh iya iya. Aksi itu beruntung tuh meja. Oh karena kalau mikirkan tadi ya. Mm-mm. Oke oke. Bisa jadi juga. Naruto aja kayak gitu. Apa Naruto? Kemarin aku baru ingat deh. Kita ada yang terputus tuh. Yang Aku mana? baru ingat tuh. Naruto ini dia apa? Naruto nepotisme. Boruto yang nepotisme apa Naruto? Si Naruto-nya sih ingat aku di kau bilang nepotisme apa maksudnya? Apa yang kau maksud? Naruto ini dia nepotisme gitu. Iya ya, Nggak, apa ya? kalau nepotisme di kepalaku dia menyalahkan kekuasaan dulu kan baru terjadi nepotisme gitu tidak. Jadi kecuali contohnya si Hokage keempat itu dia otomatis menunjuk anaknya menjadi Hokage selanjutnya gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi nepotisme dengan cara yang tidak baik gitu. Tapi kalau Naruto-nya melakukan sendiri, menurut aku tidak nepotisme aja tuh. Iya mungkin sih bisa begitu, cuman kayak yang lucu secara konsep misalnya. Bisa jadi kan salah sebetulnya pendapat aku bilang nepotisme ya. Iya, iya. Tapi secara konsep tuh yang menarik di kepala aku kenapa misalnya yang harus menjadi Hokage itu dia terafiliasi dengan Hokage sebelumnya. Lu cerita itu ya. Iya, misalnya Hokage keempat punya murid, Kakashi, kemudian Kakashi menjadi Hokage. Nah, Mm-mm. sebelum Kakashi itu adalah cucu Hokage pertama, Tsunade. Mm-mm. Nah, terus kemudian anak Hokage keempat menjadi Hokage gitu. Si siapa? Si Naruto. Oh Itu iya. konsep itu tuh maksud aku Konsep kenapa apakah dia jadi ngambil konsep itu? ya jadi kayak seolah-olah eh yang bisa naik menjadi pemimpin harus punya keturunan yang bagus gitu. Punya bibit yang bagus. Iya, misalnya kalau kita bicara bibit Naruto tuh dari klan Uzumaki gitu. Terus kemudian Yodaime tuh klan apa ya? Pokoknya ya itulah ninja yang paling ditakut, salah satu ninja paling ditakuti di perang gitu. Oh, mungkin oke, bisa jadi mungkin apa kepercayaan si penulis bahwa untuk mendapatkan genetik menghasilkan genetik yang bagus tuh harus dari orang tua yang bagus. Mungkin ya kepercayaan penulis atau realita yang dia jalani hidup sehari-harinya kayak gitu di Jepang sana. Bisa jadi. Bisa jadi, Iya kan? mungkin Karena kan kerajaan ya mungkin. ya Jepang itu masih punya raja sih ingat aku. Tapi dia punya perdana menteri juga. Ya bisa jadi kan. Bisa bisa jadi kan. Hmm. Akhirnya itu yang menginspirasi dia. Jadi tak murni juga dia ini. Ya makanya, jadi makanya gue bilang apakah ini nepotisme? Sebetulnya itu lebih ke Pertanyaan pertanyaan ya, sih, bukan bukan statement ya. pernyataan. Iya. Hmm. Karena kalau dari yang kau bilang ya betul juga. Tapi kan maksudnya kehidupannya tuh berorientasi pada Keturunan ya, siapa iya, orang tuanya, siapa ininya gitu. Tapi betul. hampir semua anime Jepang kayak gitu tak? Bukan hampir beberapa anime yang bagus One Piece gitu juga gitu kan. Apa
ternyata si kakeknya Garp gitu kan, si Luffy. Luffy itu kakeknya Garp, terus bapaknya apa Iya, namanya itu? tapi premisnya beda. Karena dia tidak meneruskan jalannya gitu. Bahwa dia hebat nantinya ya iya gitu. Tapi maksud aku dia tidak meneruskan jalan Grab menjadi Angkatan. angkatan laut. Iya ya, tapi sama-sama tenar ya, sama-sama tenar aja. Iya, Oh itu iya, kan jadi hal yang itu berbeda bagi ya. aku itu yang menarik. Jadi misalnya nih dua sebetulnya ini rumor atau asli aku lupa ya. Rumor atau udah jelas ya. Dragon tuh bekas marinir. Oh itu udah. Oh udah pasti ya tuh. Eh, Aku lupa rumor atau pokoknya gitulah ya. rumor kayaknya. Nah, jadi kalau seandainya anggaplah kita kita sepakat dulu ya di sini bahwa misalnya Dragon tuh alumni marinir misalnya. Ya, kita sepakat dulu ya. Kita Iya. anggap betul Ya, ya kita yang anggaplah apa betul. kata Nah, pecinta karena anime aku ya. belum belum memastikan kan. Mm. Nah, cuman berarti kan keduanya startnya dari sana gitu. Tapi Luffy beda. Dia startnya mencari ini kebebasan. Luffy. Iya. Oh iya, dia tidak mau terikat. Bisa, oh ya bisa jadi si siapa namanya? Aduh, si Dragon ini gara-gara dia jadi marinir, oh ternyata dia Iya, merasa dia mungkin baru tertekan. menemukan kebenaran ketika dia jadi marinir misalnya kan kayak oh Mm. anjir ternyata di dalam aparat publik kan kategorinya si marinir itu kan Iya, aparat publik ini ternyata banyak kebusukan gitu. Nah, kemudian dia membelot lah menjadi pasukan revolusioner gitu. ya Tapi kan diam kalau diri kan. kita bicara Luffy tuh dia membayangkan kebebasan aja memang dari Oh, dari terlahir ini emang mau bebas gitu ya. ya dari cara dia tuh. Cara dia memilih tujuannya Iya, gitu ya. karena aku lupa apa bukunya. Jadi kayak pernah ada antropolog menulis gitu kayak uh, tidak ada satu orang pun penguasa di daratan yang menguasai lautan gitu. Oh iya, Iya, aku lupa apa judulnya. Jadi dia memang meneliti di lautan gitu selama berapa puluh tahun gitu kalau nggak salah. berarti emang tak ada yang jago di dua alam kalau gitu tuh. Iya, karena memang beda lagi aturannya. Masing-masing alam beda lagi ya tuh. Iya, karena kan kita nggak bisa tuh ya gini misalnya kalau daratan tuh kita membayangkan ada sebuah pemukiman misalnya. Kalau ada yang meninggal mungkin akan ditemukan oleh pemukiman ini orang-orang dari Ya orang-orang kampung dari inilah kampung lain. pemukiman gitu-gitu. Cuman problemnya kalau di laut bisa jadi dia dimakan hewan laut karena memang isinya ya hewan gitu di bawahnya langsung gitu. Hmm. Nah, Oh, itu kan jadi oh, itu salah menarik satu tuh. rule yang berbeda tuh Iya, kalau gitu. terus Itu yang kalau bikin memang berbeda. mau menaklukkan kan konsepnya adalah kebebasan ya gitu. Nah, jadi makanya dia bebas. Ketika di laut kan tidak asal melulu dikejar marinir kan si Luffy kan. Oh iya, karena ada tempat-tempat yang tak bisa dijangkau sama si marinir ya. Iya, atau sebetulnya tidak seperti daratan yang lebih terkuasai oleh marinir kayak oh ini markas marinir gitu. Kan di laut tuh kayak nggak bisa ditetapin. Ya ada sih areanya tapi ya tetap masih bisa dilalui gitu. Ya secara logika juga sulit bikin kalau di darat tuh kan kita bisa lebih padat kan. Maksudnya lebih padat tuh kayak kita tuh bisa apa ya, bikin jalan, bikin apa gitu. Iya. Kalau di sini cuma satu, kalau di laut ya cuma satu-satunya kapal aja ya. Nah, itu tuh yang menarik. Jadi Iya. kayak gimana caranya bisa bilang One Piece nepotisme gitu secara konsep menurut aku berbeda aja sih. Nah, tapi ya secara mungkin kita juga bisa membayangkan bahwa oh orang hebat tuh harus dari keluarga hebat mungkin juga tergambar dari sana gitu. Iya, Tapi kan pilihan hebat yang dilakukannya adalah menentang itu tentang kakeknya gitu. iya. Bahkan akhirnya dia menentang pemerintah dunia. Iya, cuman gara-gara menyelamatkan temannya tuh, Iya. si One Piece Nah, Luffy. akhirnya kenapa kita bisa membayangkan yang lebih perjuangkan itu adalah kebebasan misalnya karena dia memang memperjuangkan jadi gini, apa sebenarnya definisi kebebasan mungkin? Itu agak paradoks kan karena kata orang oh nggak ada yang betul-betul bebas misalnya. Iya, ketika dia ngomong bebas, iya ya, iya, aku tak ngerti, memang paradoks sekali tuh. Iya, tapi mungkin kita bisa berangkat dari apa itu kebebasan adalah bebas memilih. Nah, mungkin itu yang dilakukan Oh, ini itu yang menurut digambarkan menurut ya? aku ya, menurut aku
ketika nonton tuh itu yang dilakukan Luffy gitu, bahwa dia bebas memilih kayak oke ada pemerintah, kekuatan yang sangat besar gitu, pemerintah dunia malah kategorinya di film itu kan, Mhm. bukan lagi satu kota satu negara, memang dunia gitu, pemerintah dunia. Kemudian dia menantang itu tuh, menantang karena nyawa satu orang gitu, yang padahal adalah buronan dunia, buronan dunia pula. Dari kecil ya. Iya dari kecil pula. Itu kan ditantang tuh konsep itu. Berarti kan dia punya kebebasan karena dia memilih itu gitu. Ya dia tidak terikat dengan harus menyelamatkan, tapi itu adalah pilihan dia karena terbukti si Robin tuh ngomong awalnya ya udah tak usah selamatkan aku gitu. Tapi memang keinginan dia. Kan beda beda konteks kan kalau sama yang ada di the movie yang Nami, yang Oh, Siki ya. yang siki-siki. Ya kan itu di akhir kalimat kan Nami memang minta selamatkan gitu, tapi Robin tuh dia baru menyatakan dia ingin hidup dan diselamatkan ketika ketika ini Sogeking. Sekukimu Sogeking membakar ini membakar kan bendera. bendera. Nah itu. Jadi kayak memang beyond sih menurut aku. Oda tuh nulis cerita Beyond ya. Hmm. Sama Kafka juga begitu. Si monster nomor 8. Ya, Kaiju nomor kaiju. Karena 8. menurut aku kenapa beyond si Kafka nih, coba kau bayangkan, tak tahu tapi di lingkungan yang gue rasakan tuh kayak orang-orang di umur 30-an, mungkin karena kita berasal dari daerah ya, itu kayak oh menikah dan beres gitu. Ini bukan problemnya menikah, tapi persoalannya adalah mimpi tuh seolah-olah mati dan selesai di titik tertentu atau ketika kau telah berkeluarga. Sementara di situ digambarkan dia baru memulai mimpinya Gila di umur di umur 32 32. tahun baru memulai mimpi gitu, baru bisa menjajaki malah. Iya, Tapi tak berhenti itu mimpi itu, ternyata menarik sekali menurut aku. Oh mimpi tuh jadi tidak terbatas umur gitu. Oh ternyata mimpi itu tak punya batasan. Jadi kita kita aja sebetulnya yang memberi dia batas. ya kalau ini mungkin aku setuju nih. Sama kayak apa, orang membatasi usia pekerjaan tuh dia. Aku merasa itu hal yang tidak, iya, kenapa aku masih penasaran aja. Dasar membatasi usia pekerjaan, misalnya kayak maksimal 30 tahun gitu. Iya. Di kepala aku 30 tahun itu orang baru produktif, baru bisa oh gini nih, orang itu baru mulai produktif dari definisi yang kau bilang tadi aja dia baru mau Baru mau pradewasa. dewasa ya. Ya kan? Nah aneh aku gitu. Iya padahal negara tak bertanggung jawab ya untuk makan kita. Misalnya kalau Iya, hari ini aku kelaparan ya udah aku lapar aja gitu kan. iya kan? Kayak Iya. sulit kau untuk dapat untuk ya kau harus bisa lah berjuang, tapi kan kau harus daftar Ya segala macam dulu. anggaplah kalau dapat makanan dapat tapi tempat tinggal misalnya. Iya, betul. Oh iya, shelter penampungan untuk gembel tak ada ya? Iya tak ada kan. Oh iya, tak ada ya? Tak tahu Oh atau iya. mungkin aku Nah, yang tak oke. tahu gitu. Mungkin balik ke situ dulu ya. Nah, Yang aku tak mengerti dasarnya kenapa gitu. Kenapa usia itu harus dibatasi dalam bekerja? Aneh aja. Dan mulainya kapan tuh? iya aku juga bingung ya apa regulasi yang menentukan bahwa kayaknya oh kau umur segini kayak tak pantas kerja gitu. Masa umur 30 tahun tak pantas kerja gitu. Bingung. Betul. Sementara kita tuh bahkan Ya, begini, kadang kan ada yang baru memulai biasanya kan. Kadang ada yang baru memulai di umur 32 kayak gitu. aku aja di umur segini belum pernah kerja yang 9 to 5. Ya, Maksud aku tuh kayak betul. apakah aku belum mulai gitu. Terus juga kemudian jika kerja adalah sebuah ukuran, Hmm. kemudian dibatasi gitu. Jadi seolah-olah nih kerja nih bukan hak bebas memilih gitu. Jadi kita kayak tak bebas lagi memilih karena ada batasan. Soalnya di kawan-kawan aku banyak tuh yang takut kayaknya dia pengen mengejar mimpi atau tiba-tiba dia sadar kayak oh belajar ternyata penting ya gitu. Ya. Nah, ternyata orang tuanya mampu sebetulnya membiayai dia untuk, "Nak, kau tak apa tak bekerja, tapi kau belajar dulu." Tapi dia malah dapat pressure dari aturan yang tadi. Katakanlah misalnya dia baru punya kesadaran di umur 29 tahun, ternyata dia merasa dia butuh 2 tahun buat belajar hal yang dia mau. Iya, berarti dia mulai 31 tahun tuh Iya, baru berarti mulai kayak baru seolah-olah mulai yang dia mau. iya 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 kan berarti dia jadi kehilangan hak buat bekerja Iya, gitu. kalau gitu kan kalau seandainya semua lowongan untuk lowongan pemula, biasanya itu kan lowongan pemula gitu kan. Hmm. Pemula itu maksimal 30 tahun. 30 tahun gitu. Ya aneh, aneh aja sih. Betul. Emang itu harus cari tahu tuh ya. Iya. Dasarnya apa? Gitu. Apakah memang orang tidak produktif di umur segitu? Emangkah dia tak bisa bekerja lagi gitu, tak mampu atau apa gitu. Ya karena aku punya kawan umurnya 60 kayaknya, 60 lebih.
Iya. Ya produktif kerja di Kawan tempat atau bapak simpan. gitu. Kawan aku. Berat gitu tuh. Nah, kayak produktif gitu. Ya, Kawan di aku yang lain juga stop dulu. apa? Kita udah kehabisan waktu. Hah? Nih, aku nyetelnya salah waktunya 1 jam 30 menit. Ini udah lewat nih berarti nih. Jadi alarm kita tak usah berbunyi. Ini aku yang bunyikan alarm nih. Ini udah lewat nih. Gitu. Goblok.